Ya, Pygame ini adalah perpustakaan ya, library yang digunakan untuk membuat game ya di Python. Nah, Pygame memiliki modul ya. Kan tadi library itu adalah sekumpulan modul ya. Modul di Pygame itu sudah siap, sudah dilengkapi dengan tools yang siap untuk menangani event dalam game ya. Terus event yang sifatnya eksternal kayak menekan keyboard, terus kita ngeklik sesuatu gitu. Dan seterusnya, timer, efek suara dan lain-lain ya. Semua library, semua modul juga sebenarnya ada dokumentasinya ya. Untuk mendapatkan dokumentasinya kalian bisa cari gini ya, misalnya Pygame ya. Pygame documentation gini ya. Nah, dicarikan saja nanti di situ ada ini ya, ambil yang dari resminya Pygame ya. Nah, mungkin yang sudah bergabung bisa sambil dibuka dulu ya dokumentasi Pygame. Oh, ini kenapa ini? Kayaknya aku sudah pernah buat game ini deh. Sebentar ya, aku cari dulu nih. Nah, nanti gamenya ini bisa dipublish ya, jadi aplikasi yang bisa dikirim ke orang lain. Ada nanti materinya bagaimana mempublish ini ya, proyek Python supaya orang lain bisa akses gitu. Nah, gini ya, kita mau membuat proyek seperti ini. Ntar aku buka dulu. Nah, ayo diperhatikan dulu. Sebentar ya, ini masih loading. Nah, ini jangan dulu diabaikan saja dulu kodenya ya. Kita mau membuat game yang seperti ini. Wah, kenapa ini kok error? Udah lama lagi aku nggak buka ini. Apa ada yang nggak Nah, ke-save? itu banyak berapa pro, Kak? Banyak banget kayaknya. Ini nanti akan dikerjakan Kita selama ntar bikin, beberapa hari, tenang saja. kita ntar bikin kayak gitu juga, Kak, di soal platform. Iya, benar. Ini hasilnya kayak gini ya. Ini game, tapi memang cukup sederhana gamenya ya. Nah, gini. Kalau kamu klik nanti skor kamu nambah gitu. Kalau pas ya clicker biasa lah ya. Aduh, ya gitulah pokoknya ya. Aduh. Nah, gitu. Kita mau membuat seperti ini ya. Kalau ada yang sudah punya aplikasi Visual Studio Code, boleh dibuat di Visual Studio Code ya. Kalau belum punya, karena memang belum seharusnya ya, sesuai timeline itu belum seharusnya kita memakai VS Code sekarang. Tapi kalau sudah dipunya dan sudah terbiasa dengan lingkungan VS Code, boleh dicoba di situ. Kenapa kalau kenapa? Karena kalau dengan VS Code itu dia bisa ini ya, bisa dipublish sebagai ya game yang sifatnya cloud computing ya, kayak bisa diakses secara bersama-sama gitu. Oke. eh, nah, ini itu kan kita benar-benar akan berurusan dengan modul ya, library tadi ya, library Pygame ya. Jadi karena berurusan dengan library, ya kita harus
tahu library itu kan dibuat sama orang ya. Kita harus tahu apa-apa saja yang ada di dalam library itu. Cara paling gampang untuk tahu, karena itu banyak banget ya. Nggak mungkin kan kita hafalkan semua. Cara paling gampang adalah searching. Bisa cari di Google atau bisa cari di ChatGPT atau sejenisnya ya. Nah, kayak gitu. Karena itu susah untuk dihafalkan. Jatuh lagi. Oke ya. Nama library-nya adalah Pygame ya. Pygame. Bisa memanggilnya bisa pakai import Pygame. Gini ya. Terus diinisialisasikan ya. Intinya memulai Pygame-nya gini. Pygame dot init. Init ya harusnya ini. Nah, ini dulu nih. Ini baru memanggil library-nya ya. Jadi tidak terjadi apa-apa. Hanya ada jendela di sini. Karena memang sifatnya ini jendela ya. Membuka jendela baru. Nah, itu ya. eh itu tadi hanya cara memanggil modul saja yang sebenarnya sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Nah, ini hanya beberapa ya. Ini hanya sebagian kecil dari beberapa dari hal-hal yang ada di dalam library Pygame ya. Ya, memanggil Pygame ya biasa ya import Pygame terus init ya. Nah, ini diikuti saja ya. Membuat jendela, kan kalau kita ngebuka aplikasi kan ada jendela ya itu. Ada jendela yang kebuka kayak bukan pop up sih, tapi kayak ya jendela gitu. Tiba-tiba gitu. Paham nggak sih maksudnya jendela gimana? Contoh ya, Kayak contoh aku share Google screen. Window gitu. Kenapa? Kayak window Google gitu. Iya benar, window ya. Contoh ya, ini. Share screenku udah semua kayak ini kelihatan. Sebentar aku lihat dulu ya. Sudah ya. Contoh kalau aku klik ke aplikasi yang ini ya, Gretel ini adalah aplikasi window ya. Karena kalau aku klik, dia akan kebuka sebagai jendela nih. Nah, gini, berapa panjangnya ini, berapa lebarnya ke samping dan berapa tingginya ke atas, ini diatur dalam ini ya. Nah, diterima saja karena memang ini sifatnya adalah kita memakai sesuatu yang dibuat orang lain. Ya suka-suka dia dong mau buat apa gitu. Nah, kamu akan punya sebuah objek jendela yang isinya adalah pygame dot display dot set underscore mode dalam kurung lagi berapa lebarnya misalnya 500 ya, lalu berapa tingginya misalnya 500 kayak gitu. Sudah, ini kalau di apa namanya, kalau di platform memang tidak terlalu kelihatan ya, tapi kalau di VS Code dia kelihatan. Ini ya. Sekarang kalau kamu mau ganti warnanya ini loh, ibaratnya kayak aplikasi ini tadi kan ada warnanya nih, warna putih ya dominan gitu. Nah, bagaimanakah cara mengganti warnanya ini? Jendela dot fill. Jendela ini tadi pop up yang kebuka itu ya. Dot fill, buka kurung lagi. Kode warnanya dalam format RGB ya. RGB itu adalah red, green, blue ya. Jadi seberapa besar merahnya, seberapa besar greennya, seberapa besar blue-nya ya. Ini nih contohnya. Ini ya RGB itu. Kalau 25500 artinya adalah merahnya 255, terus green-nya adalah 0, blue-nya adalah 0. Ya berarti warna merah gitu. Wong dia cuma yang berisi di warna apa tadi namanya? Warna merah. Kayak gitulah ya kira-kira. Misalnya kita mau membuat, nah ini aku jujur aku nggak hafal ya berapa warnanya. Ini ya 200 2555 255. Diisi aja di sini 200 255 255. Nah, kalau kamu jalankan tidak terjadi apapun. Kenapa? Walaupun kamu sudah kasih warna di sini, tapi jendelanya belum diupdate. Supaya jendelanya diupdate bisa pakai pygame dot, lupa saya persisnya bagaimana sebentar ya. Display dot update ya. Aku kira tadi update dot display. Display update buka kurung tutup kurung. Jadi dia akan diupdate. Nah, berubah. Warnanya jadi itu.
Kalau kalian mau ganti jadi ya apa saja lah ya, misalnya ini diganti jadi nol gitu. Ini aku nggak tahu sih warna apa, tapi kita lihat aja. Gini gitu. Pokoknya disesuaikan saja. Nah, nanti ini akan kita pakai terus nih warnanya ini. Ada nanti di belakangnya. Tadi sampai mana ya? Nah, tadi disconnect ya. Sampai mana? Ya, my internet connection is Sampai not di mana, stable. Kak? Sampai mana? Loh, ini kenapa lomba dia? Tadi sampai ngisi warna tapi belum diupdate. Oh, ini ya. Kalau kalian tidak kasih ini, tidak kasih display update ini, artinya ya dia nggak, walaupun kalian kasih kode apapun itu untuk mengatur jendelanya ini, Kak, ya nggak ada screen-nya, Kak. kenapa? Baru ada ini share screen-nya. Oh, baru ada share screen-nya. Tadi feel-nya ini sudah ya? Sudahkah feel-nya ini? Udah, Kak. Udah. Pas mau Ya, update tadi nge-lag-nya. oh ya, oke deh. Tadi ini ya, kalau nggak diupdate ya nggak kejadian apapun gitu. Nah, makanya dikasih pygame.display.update buka kurung ya. Kenapa sepanjang itu? Ya diterima saja. Soalnya ini orang yang buat, yang mengembangkan library-nya. Suka-suka dia ya. Wong punya dia gitu. Sebenarnya. Kayak gini ya. Nanti ini akan dipakai ya. Dipakai dalam banyak sekali hal ya warnanya ini. Gini loh contohnya. Aku klik ya ini. Sebenarnya waktu ini itu ada objek rectangle di belakangnya. Ada segi empat. Yang ada tulisan waktu ini sebenarnya ada segi empat di belakangnya. Cuman supaya tidak terlihat ada segi empat, ya dikasih aja warnanya sama dengan warna backgroundnya ya. Supaya dia ke save ya, ya ditampung saja dalam variabel gitu. Ya, jadi warna ini ya dia dalam bentuk tato ya, dikasih dalam misalnya background ya. Background adalah ini RGB-nya. Maka di fill-nya ini diisi dengan background. Ya sama saja gitu. Bisakah difahami? Bisa, Kak. Ya bisa ya. Oke, Yang sampai lain, di sini ya bisa tahu. kenapa? Sampai sini ngerti, sampai sini ngerti. Ya masih bisa lah ya. Ini kenapa lama banget nih? Ini. Sebentar ya kita lihat lagi. Tadi RGB pokoknya ini ya, seolah-olah diboboti berapa besar red-nya, terus berapa besar green-nya, berapa besar blue-nya ya. Tadi ini sudah. Daftar atau list sudah kita bahas ya kemarin. Terus inheritance juga sudah ya. Nah ini ya, ini kerja dengan list ya. Ini nggak terlalu penting sebenarnya. Sebentar, ini koordinat ya. Koordinat, tapi gimana nih koordinatnya? Kok harusnya ada sih? Oh ini ya. Nah, berbeda dengan di koordinatnya Rene Descartes itu loh. Ini apa ya namanya? Cartesius ya namanya. Berbeda dengan koordinat Cartesius, kalau di Pygame itu koordinatnya di sini dihitung 00. Kalau di Cartesius ke bawah kan negatif ya. Ini malah nambah nih ke bawah. Jadi ya ke bawah ya misalnya kalau kamu punya jendela 500 ya berarti paling bawahnya 500. Paling kanan 500 gitu. Bisakah difahami? Bisa? Bentar, saya rasa ketinggalan. Jadi coba lihat lagi yang slide 26. Slide berapa? 26 atas. 26.
Nah, looping game ini nanti inilah ya, nanti ada di belakang itu. Ini ibaratnya gini loh. Looping itu kan sebenarnya kalau kita main main tembak-tembakan something like that lah ya. Itu kan looping ya. While nyawanya belum habis atau while waktunya belum habis gitu. Itu kan looping ya sebenarnya. Dan nanti ada di belakang. Gini ya. Ini bisa dipahami nih yang masalah koordinat ini? Bisa, Kak. Ya bisa lah ya, nggak terlalu susah ya sebenarnya. Oke, itu kayak cuman ya FYI aja gitu ya. Ini tadi sudah ya. Display set mode itu adalah untuk ini ya, membuat jendela. Oke. Silakan semuanya buat dulu jendelanya. Buat dulu jendelanya dan di share screen ya. Waktu membuat jendela adalah harusnya 3 menit bisa sih, 5 menit lah ya. iGame ya. PYGAME. Nggak, tidak pakai H. PY ya, PY biasa. Nah, tadi gimana caranya masukin displaynya lupa? Dikasih variabel ya, dikasih variabel untuk sebagai objek latar belakangnya itu loh. Sebentar, aku screenshot aja lah ya supaya sebenarnya ini kan sesuatu yang tidak terlalu mendalam secara logika, hanya aja kita butuh mengenal ininya, apa namanya, eh library-nya ya. Jadi nggak masalah sih sebenarnya kalau cuma ngopi gitu ya, asal diingat-ingat dan difahami apa yang dituliskan itu. Sebentar ya, ini kok nggak bisa di screenshot? Tuh. Nah, silakan dilihat dulu ya, pakai yang di chat Zoom itu aja. Kalau ada yang mau ditanyakan, ditanyakan saja. Oh, Kak, Iya, ini buat aku apa sih halnya aku nggak bisa liatin kayak jadi lebih dekat gitu. hah, apa maksudnya? Kan itu kalau dari itunya, dari chatnya itu kan kecil filenya. Nggak bisa kayak Zoom gitu. Dan pas aku pencet, kayak nggak bisa gedein image-nya, Aku kirim di filenya. grup WA saja ya. Iya, Wah, ini agak lama nih ngirimnya dari WA laptop nih.
Oke, sudah bisa lah ya. Ini yang nggak share screen ini antara bisa, nggak bisa, atau lagi berdoa kah? Bisa kak, bisa. Bisa ya, dicobakan saja. Itu gampang sebenarnya. Oke ya, aku turunin dulu semua layarnya. Loh, ini apa nih? Kok nggak bisa diturunin? Oke ya. Aku akan share screen lagi untuk selanjutnya. Selanjutnya adalah rectangle ya. Rectangle ya biasa segi empat. Ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan objek visual ya, itu selalu punya representasi dari rectangle-nya. Ya, contoh ya, ini misalnya. eh Segi empat yang warna, ini warna apa ini? Warna kuning ini ya. Kan rectangle nih. Terus segi empat yang berwarna ungu ini sebenarnya juga bisa rectangle ya. Rectangle terus ditimpakan rectangle lagi gitu. Boleh ya. Terus ada tulisan di depan. Bagaimanakah membuat rectangle? Nah, ini diterima saja ya. Memang kayak gini. Membuat rectangle adalah ini ya. Ini baru membuat objeknya. Nah, aku mau taruh di sini ya. Nama variabelnya ya nama variabel biasa ya. Boleh disamain, boleh dibedain. X-nya dia mau di mana? Tadi ingat 0,0 itu adalah di sini ya. Ini adalah X sama dengan 0, Y-nya juga sama dengan 0. Contoh, kita taruh X-nya adalah di 0, Y-nya adalah di 0, width-nya atau lebarnya misalnya adalah 50, height-nya adalah misalnya 200 ya. Ini baru membuat objeknya, belum digambarkan gitu. Untuk menggambarkannya, pakai draw ya ini. Ya. Nah, pygame.draw.rectangle ya. Hati-hati ketika membuat objek rectangle, R-nya R besar. Ketika menggambar, R-nya R kecil. Di mana kamu mau gambar? Karena jendelaku namanya adalah jendela, ya di jendela. Warnanya mau warna apa? Misalnya aku kasih warna red-nya adalah 0, green-nya adalah 100, blue-nya adalah 100 ya. Apa nama objeknya? Rectangle ya, sesuai sama yang di sini. Sudah nih, ada rectangle yang berwarnanya kayak gitu. Bisakah difahami? Bisakah? Bisa. Hmm. Kalau mau langsung dibuat di sini, seharusnya bisa-bisa aja ya, kita coba aja ya. Cuman ya lebih susah difahami sih ini ininya apa namanya. Sama saja ya. Cuman kalau dari aku sih prefer gini ya. Jadi nggak terlalu susah difahami kodenya. Ini adalah objeknya, ini adalah menggambarkan objeknya gitu. Artinya adalah dia digambar di jendela, warnanya adalah warna ini. Dan objek yang digambar adalah namanya rectangle ya. Ini kenapa rectangle? Karena namanya di sini rectangle. Kalau aku ganti di sini jadi kotak, ya di sini diganti kotak gitu. Sama saja. Oke ya. Nah, ini kalau kotak biasa. Sekarang kita mau membuat kelas ya, kelas kotak gitu loh. Ya, di sini baru OOP-nya masuk ya. Kelas, nama kelasnya misalnya area ya. Atau ya apa saja lah, mau dibuat kotak juga boleh ya. Titik dua. Mulai dengan init ya, underscore underscore init. Init underscore underscore. Ya, selalu ada self ya. Lalu, apa yang ada di dalam dirinya itu tadi? Ya, pertama adalah X ya. Kita kasih saja defaultnya itu adalah 0. Y ya, kita kasih default juga Y-nya 0 gitu. Terus width-nya ya.
width-nya misalnya kita kasih default-nya itu adalah, nah ini itu aku nggak tahu ya berapa default-nya yang pas itu. Kita lihat saja dari sini 10. Ini malah, ini kayaknya aku ngaco deh kemarin, kayak cuman asal-asal aja gitu. 10 mah terlalu kecil ya. Misalnya 50 lah ya. 50, terus height-nya kalau nggak diisi atau default itu adalah 50 ya. Nah, self akan punya atribut rectangle ya, yaitu pygame dot rectangle R besar ya untuk membuat objeknya. Di mana X-nya ya di X ya, karena di sini kita kasih X ya. Terus Y, terus width, terus height. Gini. Ya, sekarang menggambarkannya ya. Gambarkan. Wah, jelas sekali. Bentar. Gambarkan kotak dalam kurung self ya. Ya berarti tinggal di draw ya. Pygame dot draw dot rectangle kecil ya. Rectangle. Di mana mau digambar di jendela. Warnanya apa? Di sini boleh dikasih warnanya ya. Color. Defaultnya adalah non, artinya kosong ya, nggak berwarna. Satu lagi adalah self dot color sama dengan color. Ya. Warnanya warna apa? Self dot color ya. Terus apa nih satu lagi nih? Nama objeknya ya, objeknya adalah self dot rectangle. Oke ya. Nah, lalu sesudah itu sampai sini aja dulu ya. Nanti metode yang lain kita buat. Contoh ya, kotak satu ya. Kotak satu adalah objek dari kelas kotak. Ya, X-nya misalnya 40. Ini asal saja ya, kalau tiba-tiba ukur posisinya nggak enak dipandang mata ya udahlah, dianggap saja lah dulu bagus. Menghibur diri. 50 misalnya ya. Terus width-nya adalah misalnya 50, height-nya misalnya adalah 100 atau 200 saya. Terus X, Y, width, height. Satu lagi adalah color ya. Colornya misalnya kita kasih red-nya misalnya 255 ya. Green-nya misalnya 0, blue-nya 0 ya. Berarti ini warnanya adalah warna apa namanya? Warna merah ya. Ini aku hapus dulu nih objek kotak yang tadi. Atau nggak usah dihapus ya. Ini aku kasih pagar saja supaya berubah jadi nodes. Ya, kotak satu akan kita gambarkan kotak ya. Maka nanti kotak satu ini ya kegambar gitu. Ini. Untuk kotak dua ya ya sudah gitu, kotak dua ya di sini ya misalnya. Kotak dua misalnya X-nya. Nah, ini harusnya X-nya ke samping ya. Ke samping berarti misalnya di 200 ya. Kejauhan barangkali ya. Sebentar. Ini kan height-nya, width-nya 50 ya, 90. 150 lah misalnya ya. Misalnya saja kalau jelek ya udahlah dimaklumi gitu. Eh, Tidak terjadi apapun, masih satu kotak karena kita belum gambarkan ya. Nah, ini kotak 2 dikenakan metode gambarkan kotak. Jadi 2 gitu. Jangan lupa display update-nya ini ya. Kasian banget dia di bawah. Bisakah difahami atau adakah yang mau ditanyakan? Bisa lah ya. Bisa. Screenshot dulu. Ya, kalau mau di screenshot saja ya. Soalnya ini tuh sifatnya
Kalau kelas-kelas ini nggak usah di screenshot ya, karena ini kan OOP biasa ya. Kita nggak punya ini pun bisa ya sebenarnya nggak tahu nggak terlalu paham Pygame ya bisa buat harusnya OOP biasa. Nah silahkan dicobakan ya di ininya masing-masing di laptopnya masing-masing. Sebentar ya. Kirim dulu kok nggak bisa dikirimkan. Silahkan dicobakan dulu ya. Kak, ini di laboratori atau course? Sebaiknya di course saja ya. Kalau mau di laboratori juga boleh, tapi kan nanti tinggal di copy saja ya ke course-nya. Ya, Oh, thank you, Kak. ya sama-sama. Ini course. Ya nggak apa-apa kalau sudah sempat di laboratori saja dilanjutkan. Nanti kan Oh, tinggal di oke. copy saja. Ya, oke sudah selesai ini semuanya. Belum. Belum ya? Nah, kita ngerjain eh, soal platform kapan nggak? Ini di platform Contoh. memang ngerjain ini ya. Oh, oh, Ya. oke oke. Karena memang beberapa pertemuan lupa saya persisnya 2 pertemuan atau 3 pertemuan kita akan mengerjakan ini, membuat game yang tadi itu. Saya minta Google Colab, Kak. Google Colab. Oh iya, ini tidak bisa dibuat di Google Colab ya atau di Jupyter karena memang Oh, Google Colab sama Jupyter itu ya basisnya itu ke arah data science ya, bukan ke arah game development. Bukan ke arah pengembangan game ya. Tapi aku oke tampungkan oke. saja di sini ya. Metodenya itu, metodenya beberapa metode doang gitu ya. Tadi Ya, Kak. ada di situ ya sama penjelasannya. Kalau mau versi lengkapnya yang tadi ya ke documentationnya. Oke, makasih, Kak. Ya,
Sudah Kak, ini sampai jam 17.40 lah ya. Supaya bisa kita lanjutkan. Sudah ya, kita lanjutin ya. Aku akan share screen lagi. Oke, kalau kita punya sprite itu adalah objek di dalam kartun ya. Jadi kayak kalau main Pac-Man, yang gambar kayak emoji-emoji itu loh, itu contohnya sprite ya. Nah, sprite itu sebenarnya adalah dibangun dengan ini ya, area segi empat ya, atau rectangle tadi. Jadi di belakangnya ini sebenarnya ada rectangle ya. Hanya saja supaya dia samar, rectangle-nya ini dikasih berwarna sama dengan latar belakangnya. Gitu. Nah, ini nanti bisa digunakan untuk melacak koordinat objek ya. Untuk representasi eksternal juga ya. Jadi kayak ya lingkungan sekitarnya gitu lah ya. Nah, ini tadi sudah ya. Oke. Eh nanti kelas area ini adalah empat berwarna ya. Nah, nanti ini akan diinherit ya, menginherit kelas label ya, memberikan melahirkan kelas anak ya, namanya adalah kelas label dan kelas picture nantinya. Kelas label ini adalah segi empat berwarna dengan label ya, tulisan klik itu loh tadi. Terus persegi panjang dengan gambar ini adalah yang tadi ya, yang sebentar aku tunjukin saja di sini ya. Ini label itu yang klik-klik ini. Terus satunya lagi itu adalah ini ya, yang ya mirip outline-nya itu ya. Oh, bukan ini maksudnya. Ini ya, kalau aku klik ini kan yang jadi warna hijau atau biru ini ya. Atau merah ini ya. Ya kayak gitu lah ya. Ya. Nah, tentu saja kalau kalian mau kasih metode yang lain, kan nanti ya bakal ada perubahan warna ya. Dari warna sebelumnya jadi warna hijau atau jadi warna merah ya, tergantung pada status benar salahnya. Maka kita harus memberikan metode ya untuk pergantian warnanya ya. Ya metode biasa saja ya. Ini ya, def ganti warna misalnya. Yang diganti warnanya adalah si self ya. Warnanya adalah di dalam variabel yang namanya adalah new name. New name lagi, new color. Misalnya di sini aku bunyikan sebagai defaultnya itu adalah 00255 ya. Nah, nanti self.color akan diubah menjadi
New color ya. Seperti itu. Nah, kalau kita ganti warnanya kotak 2 ini, kotak 2 dot ganti warna, new colornya misalnya dikosongkan saja, ya dia berubah jadi warna hijau ya. Astaga, ketekan stop share, sorry. Kak, itu kan ada di soal ini Kak, di soal platform. Ya, benar. Nah, ini cuma mengganti warna ya, dia belum digambarkan ya. Jadi kita harus kasih eh kotak 2 lagi nih, apa namanya ini? Ini ya digambarkan lagi supaya dia ya jatuhnya memang kayak ketimpa ya, tapi tertutup secara sempurna karena presisi. Kayak gitu. Ya kalau kenapa ini jadi blue? Karena aku kosongkan ya ini. New colornya ini aku kosongkan. Yang berarti dia mengambil nilai default yang nilainya adalah ini. Rednya 0, greennya 0, blue-nya 255. Ya blue berarti orang cuma blue-nya yang berisi gitu. Biru pekat gitu. Bisakah dipahami? Bisakah? Bisa Kak. Oke ya. Sekarang ini belum plug ke arah gamenya ya, cuma untuk mengenal gamenya saja ya. Contoh aku mau import modul baru ya, import time ya. Nah, ini gambaran saja ya. Misalnya, kotak itu adalah kotak satu, kotak 2 ya. Oke ya, coba dulu nih. Oke, kotak ini adalah list ya. Terus aku mau import satu lagi modul yang namanya adalah modul random ya. Oke ya. Nah, kita akan melakukan looping. Nah, tapi kalau while ini nanti jadi nge-lag ya. Tapi nggak apa lah ya. Ini ya udah nggak apa while true ya. Atau for saja deh. Nanti takutnya jadi nge-lag. For ya. For i in range 100 misalnya ya. Artinya sebanyak 100 kali. Ya, angka adalah random pada 0 sampai 1 ya. Lalu kotak pada indeks ke i, pada indeks ke angka maksudnya ya. Artinya random ya. Bisa aja dia 0, bisa aja 1 gitu ya. Jadi yang kepilih di sini nanti akan random ya. Ya, kotak pada indeks ke angka ini akan dikenakan function ganti warna yang warnanya jadi biru. Terus sleep ya. Time dot sleep 1 detik doang gitu ya. Habis itu dia dikembalikan lagi ke warna awal ya. Warna awalnya berarti adalah ini ya. New colornya ya kembalikan lagi ke warna awalnya. Warna awalnya itu adalah lupa saya ini ya 25500 ya. Wah, salah ini. Begini ya. Kita lihat dulu. Salah ya. Ini harusnya random ya. Dari modul random ambil function random. Oh alah, dia tidak ini ya, tidak masuk ke looping ya, dan kita belum masuk ke looping game ya. Eh, nggak apa-apa sih harusnya, tapi nggak apa ya. Coba dulu dari sini. Tapi nanti kalau ini ya, apa namanya, digambarkannya belum ya. Kotak angka ini digambarkan. Kotak pada angka ini akan dikenakan gambarkan kotak, lalu sesudah berubah juga dikenakan gambarkan kotak ya. Sebentar. Ini dia kembali jadi warna
Ini ya, padahal 1 detik doang. Sebentar. Ya sudah nggak apa-apa. Sambil dicoba dulu ya, supaya aku cari tahu dulu nih tadi. Sambil dicoba dulu, aku ini ya mengganti color tadi ya. Dicoba dulu. Mungkin sambil share screen saja ya. Membuat metode ganti color tadi. Ganti warna terus. Iya dibuat dulu tadi ya mengganti warna. Ini kenapa ini salah? Bad input. Def color itself. New color. Self.color adalah new color. Sama dengan kali itu ya. New color sama dengan apa namanya? Yang 200 itu ya. Hmm, Oke. Oke ya. Oke, aku turunin lagi layarnya ya. Gampang ya tadi cuma satu metode doang. Nah, sebelum masuk ke loopingnya, itu kita akan masuk ke dalam time ya, pengaturan time di dalam game di Pygame ya. Oke, untuk membuat objek pengaturan yang berkaitan dengan time, bisa pakai pygame.time.clock dengan C besar ya. Itu adalah untuk membuat timer jam. Ya, maksudnya jam ini sebagai timer gitu ya. Pokoknya nanti segala sesuatu berurusan dengan waktu di dalam objek jam ini gitu ya. Terus clock.tick 40 ini adalah mengatur rate 40 frame per second ya. Oke, sebentar. Di sini itu aku pakai berapa ya kemarin? 40 kah? Sebentar ya. Sebentar. Clock ya. Loh, kok ketekan nih? Aduh, sebentar ya. Ini ada salah nih. Oke ya. Oh, aku pakai 40 juga ya. Ya sudah pakainya 40 saja. Nah, ini ya. Membuat objek time-nya tadi adalah misalnya jam ya. Jam adalah pygame dot dot apa tadi ya? Dot time dot clock ya. Time dot C-nya besar ya. Clock. Nah, nanti jamnya ini akan dikenakan FPS ya. Nanti ini di dalam looping ya. Di dalam looping gamenya. Tapi karena kita belum masuk ke looping game ya nggak apa-apa kita masuk di sini dulu. Artinya adalah apa ya gimana ya bilangnya? Kayak mengupdate frame-nya itu 40 frame per second gitu loh. Cukup bisa difahami lah ya seharusnya. Ya gitu ya. Nah, silakan langsung ditambahkan saja di gamenya masing-masing ya.
Kan tadi Oke. modulnya apa Kak? Nama modulnya? Apa? Nama modul sebelumnya import apa? Untuk ini, untuk randomness-nya pakai random bisa ya. Terus untuk time-nya ya pakai time gitu. Itu Kak maksudnya? Iya Kak. Thank you Kak. Iya, sama-sama. Kayak gitulah ya. Oke, dibuatkan dulu lah ya, dipanggil modulnya dan seterusnya. Oh, sebentar. Has no attribute. Astaga, tik ya ini harusnya. Tik. Ini belum jalan nih looping ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Nanti kita ke situ lagi. Oke Saya ya. boleh izin data lagi yang change color, Yang apa? change color. Ini ya. Eh, boleh scroll ke bawah nggak cara eksekusi change colornya? Cara mengeksekusi ganti warna. Iya, Ya gini ya. Apa di mana dia yang mau ganti warna itu yang mana gitu. Terus dot ganti warna buat huruf itu. Ya kayak metode biasa. Ya. oke. Coba. Nah, selanjutnya kita akan melihat ini ya. Bagaimanakah bekerja dengan objek yang sifatnya adalah teks ya? Oke. Untuk membuat objek font atau tulisan ya, itu kita bisa memakai ini ya, Pygame dot Modul font. ini ya, Pygame dot font, S-nya besar ya, sudah itu. Ini kenapa kayak gini ya, diterima saja memang kayak gitu ya. Nah, ini artinya adalah buat objek parameter dengan parameter defaultnya ya, yaitu 70 gitu. Nah, misalnya untuk membuat ini ya, eh teks yang dia itu nanti ini salah nih ya. Harusnya di sini itu maksudnya teks ini ada variabel yang isinya adalah teks ya. Jadi di atas itu udah dikasih dulu nih. Teks sama dengan misalnya time gitu ya. Nah, baru di sini main underscore font dot render. Teksnya itu ya teks yang tadi itu, variabel teks itu loh. Terus ini diterima saja ya. Ini given. Ya, ini itu kaitannya nanti depan belakang sebenarnya, tapi dikasih true aja ya. Terus ini adalah warnanya. Warna dari apa namanya ya? Font. Warna dari Teks. kata-katanya itu loh. Ya. Ya, terus nanti untuk menampilkan, tadi kan kalau di rectangle draw ya, ini dia pakai bleed ya. Ini MW ini nama maksudnya adalah main window ya. Jadi nama jendelanya gitu. Oke. Untuk membuat objek font atau memasangnya ya dengan parameter bawaan ya 70 ya, misalnya 70 kamu mau pakai 70. Ya dikasih saja non di sini ya. Non ini maksudnya adalah eh apa ya namanya? Font type atau apa ya? Pokoknya yang Times New Roman, terus ada Tahoma yang gitu-gitu gitu loh. Calibri yang gitu. Itu artinya kita pakai defaultnya saja gitu kalau no. Nah, kalau kita kasih suatu aturan tertentu ya, misalnya dia harus Verdana atau harus Tahoma gitu ya. Ya udah, dikasih pakai ini ya, pygame.font SYS font. Hati-hati nih, huruf kecil besarnya ya. S-nya besar, F-nya besar gitu. Ini dikasih Verdana terus size-nya berapa gitu. Contoh ya, kamu punya objek ya image sama dengan pygame.font.sys font. Jenis fontnya adalah Verdana. Terus F-size-nya, nah ini F-size-nya ini sebaiknya diisi ya. Misalnya 12 atau berapa gitu ya. Ini berarti di atasnya sudah ada itu F-size berapa.
dot render teksnya ya teks yang mau ditampilkan ya. Ini true-nya diikutin saja itu. Terus teks color-nya mau warna apa gitu. Nah, di sini tuh ada contoh ya. eh nah, ini jangan diabaikan saja dulu ya yang dua ini. Kita langsung ke kelas label yang diinherit dari kelas area ya. Oke ya. Kita ini dulu ya. Kita kopikan saja lah kelasnya ya. Kelas label pada area ya, diinherit dari area. Dengan kata lain, initnya nanti adalah nyambung ke atas ya, ke parent kelasnya gitu. Nah, langsung ini. Dia akan punya set text ya, method set text. Apa saja yang harus dimasukkan ke dalam set text ini, ya dilihat saja. Untuk menampilkan tulisan itu apa saja yang dibutuhkan. Ya, setidaknya teksnya ya. Ini ya, jenis teksnya. Nanti ini given aja ya. Pakai Verdana ya, Verdana ke bawah semua gitu misalnya. Size-nya, terus teksnya apa, terus ini true-nya nanti diikutin aja, terus text color-nya ya. Maka setidaknya kita harus mengatur teksnya apa. Ya, terus teksnya ini ya apa yang mau kamu tampilkan gitu ya. Size-nya berapa? Ini given default-nya itu adalah 12 kalau dikosongkan. Terus warnanya, 000 itu hitam ya. Jadi warna teksnya adalah warna hitam. Nanti dari sini self.image ya, property image dari self itu adalah yang membuat itu tadi ya, objeknya itu tadi, objek yang tadi ya, yang pakai SJS font itu. Fontnya adalah Verdana ya. Terus FCS-nya adalah nyambung ke sini. Terus teksnya adalah nyambung ke sini. True-nya ini diikutin saja. Text color-nya ini adalah nyambung sini warna hitam gitu. Ya, jadi kalau kita punya label nih misalnya, objek label ya. Oke ya. Ini initnya nyambung ke parent class-nya ya karena kita kosongkan gitu. Artinya time text adalah label nyambung ke atas ya karena kita nggak buat init di bawah. X-nya adalah 0, Y-nya 0, lebarnya adalah 50. Terus tingginya adalah 50, ditaruh warna rectangle-nya ya. Color-nya itu adalah back ya. Back ini tuh harusnya aku ganti jadi BG karena warnanya itu aku simpan di dalam background ya. Karena di sini itu back itu adalah warna yang di sini ya, warna terbelakangnya. Nah, terus time text ini akan dikenakan set text ya. Kata-katanya teksnya ya. Teksnya adalah waktu, size-nya adalah 40, warnanya adalah dikasih saja warnanya misalnya aku mau warna hitam saja ya. Jadi eh aku kosongkan saja gitu ya. Salah ya, ini harusnya kotak ya karena nama kelasku kotak. Nah, ini ya. Ini belum ditampilkan ya, hanya saja dia sudah punya properti image ya. Sekarang adalah untuk menampilkannya. Untuk menampilkannya adalah pakai bleed ya. Terserah nama ininya apa, nama apa namanya. Nama metodenya apa dikasih saja gitu. Sebentar. Nah, begini ya. Wah, sebentar salah nih. Wah, salah lagi nih. Ini kenapa enggak lah? Gini kah? Oke, sebentar ya. Oke. Gini ya.
eh definisikan draw ya. Ini adalah pada self ya. Shift X-nya sebesar 0, Shift Y-nya sebesar 0. Apa Shift X, Shift Y ini? Kan nanti itu bakal ada ini ya, draw ya di belakangnya. Ada rectangle ya. Nah, berapa jaraknya rectangle-nya itu ke tulisannya itu loh. Sebentar, ini lebih jelasnya ada di sini ya kalau nggak salah. Wah, waktunya ini cukup nggak ya? Sudah, kalau nggak cukup kita lanjut minggu depan saja. Loh, gimana? Ini ya. Jadi kan nanti tulisannya itu adalah di belakangnya, di depannya ini ya, di depannya rectangle ya. Nah, seberapa jauh dia dari X-nya rectangle, seberapa jauh dia dari Y-nya rectangle. Itu diatur di dalam sini. Oke, saya hapuskan dulu ini. Oke ya, Shift X-nya berapa, Shift Y-nya berapa. Tadi kayaknya sudah ada deh ini ya. Ini time text akan dikenakan draw ya. Draw. Ini misalnya. Wah, sebentar. Oh, alah, fill ini menggambarkan ya. Fill itu tadi, sebentar. Membuat rectangle ya. Oke, sebentar. Nah, ini kita kasihkan saja ya. Sebentar. Ini tuh harus dikasih ini ya. Wah, salah ini di awal. Rectangle ini dikasih sebagai metode sendiri ya. Kita kasih saja di sini ya. Definisikan fill untuk self ya. Sebentar, ini jadi banyak banget dong nantinya. Oh, sebentar ya. Action with hate ya. Sama saja ya. Di jendela. Oh, alah, ini sudah sisa ini ya, sisa apa namanya? Sisa menggambarkan saja, nggak jadi gambarkan kotak malah ya. Gambarkan kotak. Mana ini? MW itu jendela ya harusnya. Jendela. Masih ada kali ini sebentar ya. Nah, ini ya, jadi ada tulisan waktu di sini. Silakan semuanya dibuat dulu kelas labelnya ya. Mungkin aku kopikan lagi ya, aku screenshotkan lagi. Ya, ini memang sesuatu yang ini ya, harus diikutin sama cara nulis di Pygame-nya. Kalau sebelumnya kan kita ya, sebebas kita mau buat gimana gitu. Kalau ini ceritanya jadinya tidak boleh bebas ya. Kayak kita harus ngikutin yang sudah digagas sama developer libraries-nya. Ya Tuhan, ini gimana nggak bisa di copy. Ayo silakan semuanya dicoba sambil share screen ya. Kak, Iya. aku mau izin ganti device ya, Kak. Aku mau pergi soalnya. Oh ya sudah, ya silakan. Oke, bentar ya, Kak. Thank you. Ya.
Ya, silakan membuat kombinasi warna se-eye catching mungkin ya. Jangan lupa di share screen, BTW yang lain ini kenapa tidak di share screen? Iya. Tadi cara tampilin teksnya gimana? Cara apa? Tampilin teksnya, teks. Breed ya. Nama jendelanya dot breed. Ya, diikutin lah yang di Google Colab itu ya. Nama jendela dot breed apa Window gitu tadi. dot breed buka kurung. Sebentar, aku lihat dulu ya. Dot breed buka kurung. Apa yang mau digambarkan? Kalau aku tadi self eh, dot image ya. Terus eh dalam kurung x, y-nya ya. Dia ditaruhnya di mana? cara tampilin Nah, ini harusnya apa ya, Kak? Sebentar. Vimoti ya. teks. Bukan. Ini tuh kamu harusnya kasih variabel ya di sini. Misalnya jam sama dengan pygame.time.clock. Terus di sini bukan pygame ya, tapi jam.tick ya. Nanti itu di dalam loopingnya, tapi nggak apa-apa dibuat aja ya. Oke, makasih, Kak. Iya, sama-sama. Eh, nah, sebenarnya hari ini itu secara timeline hanya membuat kelasnya saja ya, tapi nggak apa-apa. Kita buat aja sedapatnya gitu. Sudah, ini apa ini buat inputnya ya, berarti ini. Kok malah nggak jadi muncul apa-apa, Kak? Sebentar, Vimoti. Coba ditekan lagi itu bendera. Itu ya. Ya. Wah, coba geser ke bawah. Coba paling bawah. Sebentar, itu ada ini kah? Coba lagi ke atas. Loh, ini kenapa?
Ini bener nih harusnya. Ke bawah coba lagi. Sini dulu. Kalau kamu klik ini gimana? Klik dulu sesuatu, ganti misalnya apa gitu. Dia lagi read only kah atau gimana? Kayak tambahin apa gitu random. Untuk melihat doang apakah dia lagi read only atau bukan. Harusnya sih aman ya itu. Kalaupun ada ukuran yang nggak pas, wah, itu kenapa ya? Sebentar ya. Kalau kamu hilangin jamnya jadi muncul lagi kah? Lo malah hilang. Loh, ini apa sebenarnya? Di play lagi coba. Kenapa kak? Di play lagi coba. Oh, kayak gitu ya. Sebentar. Coba kamu save dulu kan, terus dibuka lagi. Raka, gimana Raka? Coba di share screen. Raka, Ntar, ya. Nggak muncul kak. Kenapa? Nggak muncul, hilang. Ini gimana sih? Ke bawah lagi, coba ke bawah. Padahal sudah ada display update ya. Sebentar. Ganti warna. Gambarkan. Sebentar. Pygame dong. Bentar ya. Oh my God, ini apa? Sebentar ya. Kok bisa nggak ada apa-apa ya? Biasanya import Pygame dong sudah ada itu ternyata. Coba geser ke atas. Aku curiga apa? Nggak mungkin sih. Apa ke ini ya? Nggak mungkin. Coba full screenin. Maksudnya kak? Di full screen kan ini. Bukan. Ya, sama saja ya. Loh, Nah tiba-tiba berarti berarti bukan. Berarti gimana ya yang bilangnya? Kegeser gitu loh. Loh, nggak tahu lah itu. Pokoknya dia bisa ya. apa? Ya gitu-gitu lah pokoknya ya. Loh, kok kayak gitu? Gak jelas. Ya, aku turunin dulu layar. Oh, sebentar, udah pada bisa kayak ini. Raka belum ya tadi aku lihat.
Saya Ini katanya belum loading mulu. nggak ngerti. Oh iya masih loading. Kenapa? Screen share. Kata Iya, screen share-nya ini loading mulu. iya masih loading bener. Ini kenapa ini, Renardo? Positional argument follow keyword arguments. Dari tadi mau share sih tapi loading loading loading. Terus kayak eh, teksnya nggak tampil, Oh alah, warnanya nggak. Nah, nah teksnya. Sebentar, teksnya itu adalah teksnya terus warnanya juga nggak mau ganti katanya. warna apanya? Warna square satu ya ini. Satunya Square 1. Loh iya, nggak berubah karena belum dikenakan ini ya, color change ya. ini. Sebentar. Red, green, blue, color change. Sebentar ya. Waktunya dulu ya, satu dulu waktunya. Satu waktunya ini tuh harusnya dikasih tutup buka kurung tutup kurung ya. Sudah draw. Oh iya. Terus Self dot rectangle. Nah, ini itu harusnya self dot nah, kayak gini lah. Sebentar. Tambah shift X tambah shift label has no attribute rectangle. Kok kayak gitu? Sebentar. Baik ya. Oh, ini dikasih dulu ya ini. Di atasnya dikasih draw square dulu ya. jadi gimana kata Di sini dikasih draw square dulu. Jadi di sini dikasih self dot draw square buka kurung tutup kurung. Di sini Mas, di line 28. Self dot draw square buka kurung tutup kurung ya. Ya, coba dulu dijalankan. Sebentar. Oh alah ini Mas. Ini label ini diinherit dari square ya. Jadi diisi square di dalam kurungnya. oh Shift ya. nah terus kalau yang ini kenapa nggak mau gantiin Mas? Ini itu sebentar. Color 100, 210. Red, green, blue. Terus. Karena kamu belum draw lagi. Coba dikasih square 1 dot draw square lagi di bawahnya. Dia kayak cuman ya udah FYI ini nih berubah warnanya gitu, tapi belum digambarkan perubahannya. Ngerti kah maksudku? Kenapa tadi kan tadi Jadi digambarkan lagi di bawahnya karena line 40 itu artinya hanya ya udah nih FYI ini berubah warnanya jadi ini gitu. Belum diganti. oke. Ya, perubahannya itu belum digambarkan gitu ya. Kira-kira. Ini advert kenapa ini advert? Positional argument follow key argument. Apa nih maksudnya? Terus ini detiknya belum kasih lihat kenapa nih? Atau emang belum Apa maksudnya? detiknya? 40 Hah? 39 gitunya. Iya gitu. Oh kan Belum kita belum belum. buat kodenya, codingannya, Mas. Oh ya. Ya. Apa nih? Yang bad input yang mana nih, Edward? Yang 26, tapi tadi yang pertama itu yang ini Kak, yang 29 ini. Kotak Pokoknya, pokoknya pada dari 29 sampai
33 itu tadi masalah, Kak. Konsisten ya. Kalau K-nya kecil ya. Oh, benar, Kak. Mm-mm. Self dot rect dot x itu artinya adalah koordinat x dari rectangle-nya ya, rectangle dari self itu. Nah, ini, Kak. Positional arguments. Sebentar ya. Kenapa? Tadi ini kenapa nih? Positional arguments follow keyboard. Ini tadi 29 yang mana? Ini ya. Hmm. Kotak X sama dengan 40 yen. Ya, colornya ini. Loh, apa nih maksudnya positional? Nah, kalau ada kayak gini boleh dicari di chat GPT ya kalau kebingungan. Tapi nggak apa-apa, kita lihat dulu ya. Sabar Nah, Mas. Sabar. ini gimana? Bentar, aku lihat dulu nih. Eigen dot rectangle. Sebentar. Color. Kotak satu adalah kotak X-nya. Adalah ini. Oh, sebentar. Y-nya, wave-nya, height-nya. Terus gambarkan kotak. Loh, harus di positional arguments. Follow keyword argument. Wave-nya sih. Hmm. Oh, ini Mas. Ini sama dengan ya, color sama dengan Oh, K kecil ya. Ya benar. mungkin ya Random. uh, import random dulu dari atas kan. Modul Gimana randomnya saya taruh di bawahnya lagi? di atas ya supaya supaya rapi aja sih di atas saja. Import random. Iya, Tapi kan ada PyChem, Kak. ya di enter saja Mas. Time is not defined. Apa bukan? Apa bukan? Import time ya berarti. Belum dimasukin ya, benar, Kak. Iya. Maaf. Udah di itu udah di download, udah di import time-nya itu. Pendahuluan dasar teori kesimpulan. Pendahuluan dasar teori pembahasan. Kak, kok minggu depan kita cuma ini sih Kak? Apa tuh isinya kagak ada soal? Sama, itu kita ngelanjutin proyek ini ya. Oh, lanjutin proyek ini. Iya, ini kan proyeknya agak lama ya ngerjainnya. Wheels of New. Sudah bisa Oh, Kak ini? ntar berarti Edward? proyeknya perlu kita presentasiin. Dan Iya, Kak, ini bingung time-nya itu apa, Kak? import time dari atas, modul time yang zaman dulu-dulu itu loh. Oh,
ganti Ntar warna. presentasinya kapan kak? Apa? Kita ntar presentasiin kata kakak. Presentasinya kapan? Presentasinya minggu depan ya kalau nggak salah. Harus diselesain di rumah dong. Iya, boleh. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti minggu depan juga boleh dilanjut lagi. Kak, ini udah selesai atau gimana kak? Oh ya, ini udah 18.30 ya. Yang mau live duluan sudah bisa ya. Oke Ayo kak. Edward, ini diselesaikan dulu Edward di Thank you muncul. kak. Ini Iya, kak, masalahnya apa ini? Ya kak, apa? makasih kak. Iya, Thank you, Kak. iya, sama-sama. Masalahnya Mau ini izin masalahnya mute apa? dulu ya, agak nggak perut. Thank you. Kenapa? Masalahnya di sini itu apa? Oh, ini. Ganti warna teks composition batu lagi. Ganti warna kan ini. Tapi text one of positional argument but two were given. Bentar, ganti Ininya kah? warna itu sebentar. Ganti mana ganti warnanya ini? Hah? Di mana itu di sini kakak? Nah, Nah, harusnya ganti warna ada new color ya. Hah? Lo ganti warna ya ada new colornya dong. Bentar kak. Ganti warna soft color. Ganti warna harus ada new colornya dong. Masa nggak ada? Enggak. Ganti warna. Oh, eh. This color is in. Oh, di sini. Di sini kan. Soft. Self koma ganti warna Kemudian kayak biasa itu loh metode biasa. new color sama dengan no. Nah, self dot colornya diganti jadi new color dulu kan. Ganti warnanya kenapa kak? Coba lihat lagi function new colornya itu. Iya. Ini dihapus kak. Kenapa? Yang ini dihapus. Bentar, new color. Nah, ini dikasih dulu di sini self dot color sama dengan new color gitu. Di atas ya itu harusnya self dot. Yang kamu taruh di bawah itu loh, harusnya di atas. Oh, beda. Heeh. Ganti warna. Maksudku bukan begitu, Mas. Hmm? New colornya ini ditaruh di atas gitu. Oh, Ya, supaya nanti new color yang kebaca di dalam pembuatan drawnya itu adalah yang ini. jadi cuma ini colornya aja atau self? Ini semua self color. Kenapa? Yang Color sama dengan dipakai. new color, tapi di sini, di atasnya sini. Kenapa? Supaya pada saat menggambar draw itu, self dot colornya sudah ke-update gitu. Paham kah maksudku? Benda. Jadi hmm? Jadi yang dipindahin kan ini self color sama dengan new color. Iya, tapi ditaruh di sini. Diganti warna, diganti warnanya diganti jadi Bukan, bukan. Tukar posisi deh ini, barisnya ditukar antara pygame.draw sama self.color itu loh. Itu tukar baris biasa. jadi Eh, ini itu ditaruh di bawah gitu. ke bawah sini. Ini. Ya, benar. Coba.
Kok lama? Coba di full screen kan. Memang lama ya kak? Enggak, harusnya enggak lama itu. Bentar. Coba terus mulai lagi. Coba kecilin lagi. Aduh, kok kayak gitu ya. Coba play lagi. Matiin lagi, play lagi. Tadi di siapa tadi namanya itu ya? Renar, bukan. Timothy kayak gitu soalnya. Eh, yang sabar Mas. Dikliknya ditahan dulu gitu loh. Nah, masih Kan ngebut ya. terus lepas. Bukan, maksudnya ditahan biasa terus langsung lepas gitu. Gimana ya bilangnya? Diklik biasa tapi jangan langsung diklik yang warna pinknya itu loh. Oh, mau coba remote control nggak? Kok nggak kak? Kenapa? Mau remote control Ini aja nggak kak? putus asa ya. Iya, bingung ini. Saya juga bingung sebenarnya. Soalnya kenapa nggak muncul nih? Ini langsung mau muncul ya. Sebentar ya. Inbox bagian random time by game ini. Atau masalah di bawahnya? Di bawahnya emang kenapa? Lo sudah diupdate ya? Berusaha mengajar dia matahari menyinari semua perasaan cinta. Tapi mengapa hanya aku yang dimarahi? Disimpan merupakan hari bermain gembira sang Yang ini gajah. kak, yang ini percobaan ini. Anjir rame banget. Kamu publish ya? Hah? Publish? Hah? Caranya publish gimana? Ini udah ada 13 orang nih yang lihat proyek kamu. Oh enggak, itu kayaknya punya saya sendiri kak. Oh, kamu sendiri. Kok kayak gitu? Itu lah ya. Ini tinggal di copy gitu kak. Iya, nanti bisa. Kenapa nggak dicoba di course-nya langsung aja? Ya kan tadi sudah terlanjur mas di kerja. Ya Tuhan, ini apa sih sebenarnya? Nggak, maksudnya nyoba kodenya ini di course-nya. Maksudnya langsung di copy gitu. Ya, Ya sudah dibuat saja. Give up lewat. ini tinggal di Iya, di Ctrl A terus di copy ya. Sudah. project course. Yang mana kak? Fast clicker itu ya. Dua-duanya fast clicker kak. eh yang mana ya? Ada perencanaan sama implementasi. Implementasi. Bila tiada hentikan. Nggak bisa. Apa karena wifi ya? Harusnya sih tidak ya. Emang suaraku lemot kah di kamu? Nggak terlalu. Enggak sih harusnya. Coba tutup dulu. Tutup. Minimize lagi. Minimize maksudnya. Kok kayak gitu ya? Set text. Soalnya ini. Image. I game font. Ini tuh kenapa ya? Gambarkan kotak jendela. Coba geser ke bawah. Ke bawah. Ini udah paling bawah nih. Udah. 49 paling bawah kak. Oh iya.
Modena. Kota Orania. Coba geser ke atas lagi. Oh, backgroundnya ini. Set mode-nya ini. Color. Gambarkan kota. Mas, ini R-nya R besar ya? Hah, mana? Bukan R kecil, R kecil. Oh, itu ini ya. Atau yang ini R-nya yang besar, Kak. Ganti warna itu nggak usah dikasih ini deh coba. Nggak usah, sebentar. Ini dihapus coba. Yang ini. Ya. Nah, saya copy dulu. Hah. Nah, digambarkan kota. Sebentar, digambarkan kota. Digambarkan kota. Wah, kok nggak bisa ya? Coba dikecilin lagi. Loh, bateraiku hampir habis. Apa time-nya masalahnya? Kenapa? Kok nggak bisa ya? Kok punya online sendiri? Tadi teman-temannya bisa. Apa kena slip atau apa gitu, Pak? Kenapa? Kena slip. Flip itu apa sih? Bukannya flip itu jungkir ya? Ini Flip itu apa? Label. Gambarkan kota. Time text itu ini ya. Tadi punyanya ini gitu tahu. Punyanya temennya ada tadi gitu. Si Vimoti. halo. Iya, iya. Tadi punya Vimoti itu kayak gitu. Tapi nggak tahu kenapa nih. Halo, Kak. Kenapa? Kok Apa? lagi? Kenapa Edward? Enggak kok ngelek-ngelek tadi suaranya. Sebentar. Wah, ini kenapa ini? Sorry, Kak.